Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Nisa Santika sebagai moderator. Dan yang selanjutnya itu ada Nadia Ananda Mardotilah dengan NPM. Dan yang terakhir ada Haipagina Alfiah dengan NPM. Yuk kita langsung saja ke penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Nadia. Disilakan. Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah penting yang harus ditangani dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia saat ini. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan. Dalam rangka mengatasi permasalahan di atas dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kewirausahaan yang dapat dijadikan rujukan, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dana bantuan program untuk pendidikan kecakapan wirausaha unggulan bagi masyarakat. Tujuan petunjuk teknis program pendidikan kecakapan wirausaha unggulan yang pertama yaitu memberikan acuan teknis kepada semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program pendidikan kecakapan wirausaha unggulan, sehingga program ini dapat diakses dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, bermutu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu sebagai rujukan bagi aparat pengawas fungsional untuk melakukan pengendalian dan pengawasan dana bantuan. Baik, lanjut ke penjelasan selanjutnya oleh Haipa. Disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 2 yaitu kegiatan penyelenggaraan. Yang pertama saya akan membahas profil lembaga. Ar-Rahman ini merupakan lembaga kursus dan pelatihan keterampilan mengemudi yang berada di Jalan Panyingkiran nomor 83 RT 3 RW 6 Kebon Salak, Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. LKP ini di bawah pimpinan Bapak Arif Priyadi Rachman yang berdiri pada sejak tahun 2013. Adapun latar belakang dari LKP ini yaitu LKP Ar-Rahman merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam pelatihan mengemudi, bekerja sama dengan pemerintah untuk dapat mengembangkan dan adanya perubahan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat. Dengan kursus, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan potensinya atau kemampuannya dalam mengemudi sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang siap pakai dan bisa usaha mandiri. Adapun maksud dan tujuan membuat LKP ini yaitu maksudnya untuk menyediakan atau mewadahi masyarakat dalam pelatihan mengemudi dan dapat membantu masyarakat agar mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan tujuannya membuat LKP ini, dengan adanya LKP ini menyediakan layanan pada masyarakat untuk menyalurkan keterampilan masyarakat di bidang transportasi khususnya dalam mengemudi. Dasar penyelenggaraan dari LKP ini yaitu untuk memberikan pelatihan khusus mengemudi untuk usia produktif. Tujuannya agar mereka dapat mampu menguasai mengemudi yang benar dan baik, juga untuk mereka mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Selain itu juga bisa dapat menjadi bantuan dalam mensejahterakan kehidupannya. Selanjutnya ada peserta didik dari LKP ini. Peserta didik dari LKP Ar-Rahman kurang lebih dari 30 orang dari 1000 orang. Dari semua peserta yang ada di LKP ini dari berbagai kalangan mulai dari remaja umur 17 tahun sampai dewasa. Yang selanjutnya ada pendidik. Pendidik dari LKP Ar-Rahman ini terdiri dari 2 orang yang membantu proses pembelajaran dan praktek. Selanjutnya ada pelaksanaan program yang dilaksanakan di LKP Ar-Rahman,
Yang pertama kurikulum, yang kedua itu metode penelitian, yang ketiga itu media pelatihan, yang keempat itu ada sarana prasarana, yang kelima itu ada proses kegiatan latihan, yang kelima itu ada evaluasi. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di LKP ini meliputi dari papan tulis, pulpen, spidol, meja murid, penghapus, kursi, spanduk, meja tutor, baju tutor, kursi besar, meja pendaftaran, komputer, buku absen, kursi belajar, ruang belajar. Itu adalah sarana dari LKP. Sarananya yaitu kendaraan atau mobil, infokus, laptop, dan buku pembelajaran. Dan selanjutnya adalah indikator keberhasilan. Peserta didik di LKP ini hampir 90% menguasai pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapat dan mampu mengaplikasikannya. Karena di LKP ini selain dengan diberikannya materi, ada pun prakteknya juga. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu program yang akan dibuat. Kelompok kami akan membuat kafling atau kafe keliling. Ini adalah kafe berjalan yang menggunakan mobil, karena kami memfokuskan dalam mengemudi kendaraan sehingga dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan membuat kafling. Kafe keliling ini menyediakan makanan atau minuman seperti kopi, dimsum, susu, bakpao, dan lain-lain. Target pemasarannya yaitu lingkungan yang ramai seperti sekolah, kampus, pasar, dan tempat hiburan lainnya. Strategi pemasaran untuk kafling mobil dimodifikasikan semenarik mungkin sehingga konsumen tertarik untuk mengunjunginya, dan harganya pun terjangkau oleh kalangan masyarakat. Pelayanan ramah dan tempat nyaman. Tentunya menu dalam kafling ini harus bersih, sehat, dan enak. Selain itu, kita dapat memasangkan banner atau poster sebagai promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Produksi dalam kafling ini tentunya harus menyiapkan alat dan bahan. Alatnya itu seperti mobil, alat masak, meja, kursi, dan lain-lain. Dan bahannya yaitu yang akan kami jual seperti roti, beras, susu, dan lain-lain. Proses membuat kafling ini yang pertama memodifikasi mobil semenarik mungkin sehingga dapat menarik para pengunjung untuk membeli makanan di kafling ini. Yang kedua itu siapkan alat dan bahan. Yang tadi saya sudah jelaskan alat dan bahannya itu seperti apa saja. Yang ketiga itu tentukan strategi pemasaran. Jadi strategi pemasarannya ini kafling dimodifikasikan semenarik mungkin sehingga dapat menarik konsumen. Yang kelima itu membuat menu makanan yang unik. Jadi di kafling ini selain mobilnya unik, harus makanannya juga yang unik agar menarik perhatian para pembeli. Yang keenam, harga terjangkau. Jadi harga terjangkau ini harus terjangkau dari semua kalangan. 7 itu ada utamakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun kepada semua pembeli. Sekian pembahasan yang saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, penjelasan berikutnya yaitu oleh saya sendiri. Di sini ada rencana biaya anggaran atau RAB. Program ini membutuhkan biaya dengan dari jenis perlengkapannya, yaitu subtotalnya sejumlah Rp117.700.000. Kita bisa lihat di sini tertera beberapa perlengkapan dengan jumlah dan harga satuannya yang sangat bervariasi. Selanjutnya ada bahan habis pakai. Bisa kita lihat dengan jumlah dan harga satuannya menghasilkan subtotal senilai Rp88.000. Perjalanan menghabiskan dana sebesar Rp150.000 dan ada lain-lain seperti sewa mobil, biaya operasional, gaji dengan subtotal Rp18 juta. Sehingga pengeluaran total keseluruhan menghabiskan dana sebesar Rp135.938.000. Adapun pemasukan dari pendaftaran pelatihan mengemudi, yaitu setiap peserta membayar biaya sebesar Rp1.500.000 per bulan.
kebutuhan akan sumber daya manusia yang saat ini terus meningkat dan bervariasi, khususnya di bidang otomotif, mobil, dan motor. Oleh karena itu, hal ini perlu disikapi secara positif. Dengan peran inovasi dalam teknologi, membawakan suasana yang baru untuk membangun jiwa kewirausahaan. Seperti program yang kami buat, yaitu Kafling, di mana ini merupakan gerakan inovasi yang sangat digemari oleh remaja sekarang, yang notabene suka melakukan kegiatan berkumpul sambil ngobrol asik, ditunjangi dengan foto estetik dalam perangkat dengan suasana yang nyaman. Lebih untuk program ini, kami mempunyai saran agar remaja sekarang ini dituntut untuk menuangkan ide-ide terhadap inovasi yang ada, khususnya dalam bidang otomotif dan teknologi, agar bisa mengaplikasikan dan membangkitkan jiwa-jiwa kewirausahaan dengan taktik persaingan yang kreatif. Sekian pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.